Savage itu bisa aja didapatkan oleh semua hero, termasuk support sekalipun bisa dapat yang namanya Savage. Tapi nggak semua hero bisa dapat Savage dengan mudah. Nah, kalau support dapat Savage itu kemungkinannya cuma sekian persen. Biasanya lebih ke arah hoki ya. Sedangkan di setiap meta ada hero-hero yang bakalan lebih mudah untuk dapat Savage. Nah, buat kalian yang hobi berburu Savage, tentunya bakalan lebih mudah kalau pakai hero yang punya kemampuan atau skill yang memudahkan playernya untuk dapat Savage tanpa harus kesulitan. Kira-kira siapa aja sih hero yang paling gampang dapat Savage di tahun 2021 ini? Oke, daripada kelamaan langsung aja kita masuk ke 10 daftar hero paling gampang dapat Savage di musim 2021. Suara motor lewat. Hero assassin yang satu ini punya kemampuan di atas rata-rata assassin lain dan masih setia jadi langganan band di season 19 ini. Natalia terkenal punya kemampuan ngilang yang bisa membuatnya sangat fleksibel dan bisa dimainin sebagai apa aja. Bisa jadi core, bisa jadi support, bisa juga jadi offlaner. Selain itu, hero ini termasuk assassin psikal yang punya damage yang cukup sakit di early game dan bisa mengharas alias melakukan poke ke lawan di satu lane-nya. Nah, untuk dapat Savage pakai hero ini saat war, kuncinya cuma satu, sholat. Harus bisa memainkan timing yang pas untuk hit and run. Habis itu mengeksekusi sisanya, tinggal kill, mundur bentar, kill lagi, ngilang lagi, seperti gebetan elu. Gitu aja sampai dapat Savage ya. Mudah kan? Yuzong. Kemampuan lifesteal-nya emang besar banget sekaligus. Nah, kalau fighter yang satu ini terkenal sebagai hero yang cukup sulit buat ditaklukkan berkat kemampuan lifesteal-nya yang besar sekaligus damage yang besar yang bersifat area. Dalam mode naga alias mode dragonoid, hero ini bakalan rusuh saat terjadi war dengan area serangan yang luas, ditambah efek crowd control dari skillnya sekaligus lifesteal yang bisa nyedot semua hero yang ada di sekitarnya. Dengan kemampuan damage area, peluang Yuzong untuk mendapatkan lebih dari satu kill bakalan lebih mudah. Bahkan gak jarang sekali combo hero ini bisa dapat lebih dari satu kill dalam sekali serangan. Terutama kalau berhasil mengenai hero-hero empuk lawan kayak Mage, Marksman, dan hero-hero lemah lainnya. Makanya Yuzong ini sampai sekarang masih jadi salah satu fighter offlaner andalan dan juga paling mudah untuk dapat Savage saat war. Lapu-Lapu masih dari role fighter. Lapu-Lapu sekarang jadi salah satu fighter offlaner favorit player public dan jarang lepas di rank legend ke atas. Kalau nggak di ban, hero ini bisa jadi salah satu fighter prioritas untuk di pick. Setelah di revamp, hero ini jadi salah satu fighter terbaik untuk inisiator war karena punya kemampuan yang cukup lengkap. Dia punya efek crowd control area dan juga skill yang cukup sakti dari ultinya yang punya damage area. Selain itu juga hero ini bakalan lebih bertahan lama di team fight karena punya mekanisme shield dari pasifnya. Apalagi kalau udah jadi item sayap ya, hero ini bakalan lebih sulit untuk ditaklukkan. Dengan kemampuan tersebut, Lapu-Lapu jadi salah satu fighter yang cukup mudah untuk dapat Savage dan dengan mekanisme pertahanan sekaligus serangannya yang kuat. Guinevere, satu lagi dari role fighter, ada hero dengan damage area sekaligus efek crowd control knock up yang cukup ngeselin, yaitu Guinevere. Sekarang hero ini jadi salah satu fighter favorit untuk dijadiin offlaner sekaligus inisiator berkat skill set yang dimilikinya. Skill 2 Guinevere ini jadi skill inisiator andalannya dan penentu keberhasilannya dalam melakukan combo untuk mengeksekusi lawan. Kalau berhasil connect lebih dari satu hero saat war, lalu terkena efek knock up dan langsung dikombo dengan skill ultimate-nya, dijamin musuh bakalan rata dan tinggal pasrah. Apalagi kalau di backup tim yang bagus, auto rata dalam beberapa detik. Suara motor lagi, soalnya durasi dari skill CC-nya juga cukup lama sekaligus damage-nya sakit ya. Dengan kemampuan ini, Guinevere bakalan lebih mudah untuk dapat Savage dibanding dengan hero-hero lain. Vale, kita geser dikit ke role Mage. Meskipun sekarang Mage lebih cenderung dijadiin support bukan core utama, tapi mereka tetap punya peran penting untuk ngebantu nyicil hero-hero lawan. Nah, hero Mage ini punya burst damage yang besar mulai dari fase early game dan cenderung kuat di fase early sampai ke mid game. Tapi meskipun Mage bukan penghasil damage utama, tapi hero kayak Vale ini tetap punya peluang besar
ada suara kambing untuk dapat Savage karena tipe serangan yang punya area luas dengan damage besar. Dengan skill set crowd counter sekaligus damage burst yang besar, hero ini lebih mudah dapat Savage dibanding dengan magi lain. Selain itu, kalau stacknya udah penuh, pergerakan dari Vale bakalan sulit untuk ditandingi oleh hero manapun. Saat team fight, biasanya Vale bakalan memulai serangannya dengan skill 2 yang punya efek knock up area. Habis itu langsung pakai ulti yang bisa nyedot lebih dari satu hero atau ngasih damage ledakan yang sakit, dan diselesaikan dengan skill 1 berupa garis polisi yang punya damage cukup sakit. Nah, kalaupun ada yang nyoba kabur, Vale bisa ngejar dengan mudah karena udah punya cukup stack yang nambahin movement speednya kalau udah dapat lebih dari 10 kill atau ditambah assist ya. Kadita, ada mage lain yang punya damage area sekaligus licin dan susah ditangkap. Hero ini adalah Kadita, makanya dia ditambahin role assassin karena punya kemampuan mobilitas yang tinggi seperti kebanyakan assassin sekaligus combo maut dari skill yang dimilikinya. Kunci kesuksesan pakai hero ini adalah pada kemampuan player dalam melakukan combo dari ketiga skillnya. Dengan skill milik Kadita yang berhasil mengenai lebih dari satu hero, lalu dikombo dengan skill satunya yang bisa langsung mendekat ke area tersebut, lalu bisa langsung diakhiri dengan ultimate milik Kadita yang punya area luas. Hero ini berpeluang lebih mudah untuk dapat Savage dalam sekali combo atau beberapa serangan aja kalau dibandingkan dengan mage lain. Brody sampai sekarang masih jadi hero haram dan jarang banget lolos dari fase ban, hanya terutama di rank legend sampai ke glory, dan sedang meta Brody pakai build tank. Hero ini punya daya serangan kritikal yang sakit, hanya dalam 2-3 kali tembak aja udah bisa melumat hero apapun termasuk hero-hero tank ya. Dengan tipe serangan one shot one kill, Brody bisa melumat hero-hero yang keras sekalipun dalam beberapa serangan. Biasanya player Brody bakalan memaksimalkan mark dari pasifnya terlebih dahulu sembari melakukan poke atau nyicil darah lawan. Dan kalau darah lawan ada motor lewat, dan kalau darah lawan udah sekarat, bisa langsung pastiin kill dengan mengaktifkan skill ultinya yang juga bisa menyerang lebih dari satu hero yang ada di sekitarnya. Bahkan sekarang lagi rame Brody pakai build tank yang bikin hero ini makin susah didekati dan dibunuh, tapi masih punya damage yang cukup untuk ngabisin lawan. 1-1. Nah, masih dari role marksman lagi, ini ada hero yang nampaknya masih remaja yang baru aja dapat skin baru yaitu 1-1. Meskipun gak semua player bisa memainkannya dengan baik, tapi hero ini tetap jadi salah satu marksman terbaik di musim 2021. Saat fase laning di awal pun hero ini cukup kuat dengan efek stun selama beberapa detik. Selain itu, hal yang membuat hero ini cukup mudah untuk dapat Savage tentu adalah skill ultimate-nya. Kalau udah aktif saat rame war, skill ini 1-1 gak bisa diserang dengan jenis serangan apapun. Apalagi kalau semua HP lawan dalam keadaan sekarat ya, hero ini bisa langsung meratakan habis tim lawan hanya dalam sekali ultimate. Hanabi, satu lagi role marksman, adalah salah satu hero late game paling haram yang bisa balikin keadaan kalau game udah masuk menit 16-an ke atas, yaitu Hanabi. Hero ini meskipun cukup lemah di fase early sampai ke mid game, tapi jangan sesekali kalau lu ngelawan Hanabi dibawa sampai ke late game, karena seperti yang kita tahu, selain sakit banget seperti kebanyakan marksman di late game, hero ini punya efek serangan yang bisa nyebar dan membahayakan tim kalian saat kondisi war. Bisa dibilang semakin ngumpul saat war, maka bakalan makin menguntungkan bagi Hanabi untuk melancarkan serangannya dan meratakan hero-hero kalian. Apalagi kalau udah kena efek immobilize dari ultinya, dijamin hero ini bakalan gampang banget dapat Savage tanpa harus susah-susah ngejar-ngejar lawan yang nyoba buat kabur. Esmeralda, hero ini punya kemampuan yang cukup masih mengganggu. Meskipun udah terkena nerf berkali-kali, tapi ternyata masih serem dan susah untuk dikalahkan ya. Makanya sampai sekarang masih tetap setia jadi langganan band di rank public. Meskipun kemarin baru aja hero ini kena nerf lagi dan dari shieldnya, dan bisa jadi cukup
lemah di fase early sampai mid game, tapi tetap jadi ancaman kalau udah masuk ke late game. Dengan sedikit timing yang pas untuk masuk ke war, Esmeralda bisa langsung mengenai lebih dari satu hero lawan dan langsung menyerap darah mereka dengan skill 2 dan satunya. Hero Marksman juga bakalan kewalahan kalau kena charge Esmeralda di late game ya. Saat fight pun udah pasti hero ini bisa bertahan lebih lama sekaligus ngasih damage yang sakit di late game dan meratakan formasi kalian sambil berburu Savage berkat skill area milik Esmeralda. Nah oke teman-teman sekalian, itulah tadi 10 hero paling gampang Savage di tahun 2021 versi kami. Kalau ada hero lain yang menurut kalian lebih gampang, silahkan tulis dan share alasannya di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya.